Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana sekarang kita akan membahas tentang pemakaian tanda baca. Yang kemarin kita sudah membahas tentang kata-kata ya, keterkaitan kata-kata, penulisan kata-kata ya, singkatan gitu ya. Sekarang pemakaian tanda bacanya. Nah, tanda baca yang pertama kita akan bahas tentang tanda titik. Dalam tanda titik ini itu dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Di setiap akhir kalimat pernyataan itu pasti ditandai dengan tanda titik. Akhir kalimat ya, bukan akhir kata. Akhir kalimat. Di setiap akhir kalimat itu ditandai dengan tanda titik. Ada juga akhir paragraf gitu, diakhiri dengan tanda titik. Dan di dalam tanda titik juga ada dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Ikhtisar atau daftar misalnya. Nah, kan itu ada eh, ketika kita penulisan dalam karya ilmiah atau makalah dan sebagainya, itu selalu dengan tanda simbol seperti ini. Ada eh, angka Romawi, ada huruf abjad kapital, ada angka biasa. Nah, itu ditandai dengan angka-angka tersebut itu harus ditandai dengan titik. Ya, harus ada titik. Bila mana di dalam kita tanpa menggunakan titik tersebut bisa menggunakan tanda kurung. Nah, seperti ini. Bila kita tidak menggunakan tanda titik, ada yang menggunakan kurung tutup, ada juga kurung terbuka seperti ini. Nah, untuk kurung tutup jangan dulu dipergunakan. Lebih diawalkan kita menggunakan kurung buka terlebih dahulu. Setelah kurung buka yang dipergunakan oleh kita, tidak usah menggunakan titik lagi. Nah, seperti ini ya. Tidak perlu menggunakan titik lagi. Terus selanjutnya itu bila di sininya angka 1, untuk ke bawahnya itu harus huruf abjad kecil. Ya, kurung buka begini. Seperti ini ya. Tapi berbeda lagi ketika kita menggunakan dalam kalimat, misalkan seperti pada misalnya 2B. Nah, itu ya, atau kelas 2B atau reguler 2B seperti itu dipersatukan saja tanpa harus menggunakan titik 2 titik B, tidak perlu. Dipersatukan seperti ini. Itu. Kalau dalam kalimat, itu di dalam kalimat. Kita lanjut. Nah, terus ada penulisan dalam tabel. Tabel itu ada yang menggunakan tabel 1. Nah, ada juga tabel titik 1. Nah, ketika kita menulis tabel, belum ada susunan tabel berikutnya, itu tanpa ada 1.1, 1.2, tanpa seperti itu. Tabel 1 saja dulu. Nah, bila ada berikutnya, tabelnya baru kita menggunakan tabel 1.1. Itu dilihat nomor yang paling awalnya itu dilihat dari pembahasan pertama. Pembahasannya ini dari bab berapa? Bab 1, apakah bab 2, apakah bab 3, apakah bab 4. Nah, kalau kita membahasnya tabel ini di dalam bab 2, meskipun tabel awal, tetap dipertamakannya itu angka 2 karena pembahasannya di bab 2, tabel 2.1. Seperti itu. Ya. Bagan juga seperti ini, gambar. Nah, terus dalam penggunaan penulisan waktu atau jam. Seringkali kita melihat itu menggunakannya titik 2 ya. Pukul 1.2.35.2.20. Bukan seperti itu. Itu pemisahannya menggunakan titik saja. 1 titik tanpa ada 2 titiknya. 01.35.20 yang artinya pukul 1:35 menit 20 detik atau
diartikannya seperti ini, 1,35 menit 20 detik. Nah, gitu ya dibacanya. Lanjut. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka. Nah, cara penulisan daftar pustaka kita bisa dilihat dari contoh ini, kalimat ini. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Nah, ini nama departemennya. Terus ini nama departemen tersebut. Departemen Pendidikan Nasionalnya tentang apa? Terkait pusat bahasa. Nah, itu dibalikan. Departemen Pendidikan Nasionalnya itu kalau di kalimat biasakannya itu harus di awal, namun di dalam daftar pustaka itu diterbalikan. Nah, pusat bahasanya di awal, departemennya berikutnya gitu. Seperti ini ya. Tahun, titik, peta bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik. Nah, ini peta bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada judul bukunya. Titik, terus alamat penerbitnya di mana ini? Di Jakarta, titik gitu. Nah, ini seperti ini. Ini nama orang Anton M. Ini nama belakangnya. Ini nama depannya Anton M itu. Ini nama belakangnya. Jadi nama belakangnya di awal dalam daftar pustaka itu, nama depannya di berikutnya gitu. Ini judul buku, ini alamat, ini nama penerbit. Ya. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Nah, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, 13.000 kalau ribuannya itu 13 berarti angka 13 titik 0 yang tiganya di belakang itu setelah titik. Kalau 7.000 berarti 7 titik angka nolnya di belakang. Gitu. Dan seterusnya seperti ini. Penulisan RP itu tidak usah menggunakan titik, langsung aja angka begitu. Nah, ini tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah misalnya. Nah, ini kan tidak menunjukkan jumlah uang. Maksud dari jumlah ini jumlah uang ya. Nah, ini jumlah tahunan ya, tahun kita. Dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Nah, itu tidak perlu menggunakan titik. Nah, seperti halaman, jumlah halaman itu tidak perlu menggunakan titik. Nomor handphone, tuh ya. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi atau tabel, misalnya acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tidak perlu menggunakan titik. Bentuk dan kedaulatan dalam kurung bab 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu tidak perlu menggunakan titik. Nah, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat, misalnya yang terhormat. Nah, ini ya. Ini untuk kepala surat nih. Nanti kalian kalau membuat surat lamaran gitu ya, atau mengirimkan surat kepada memberikan kabar kepada keluarga gitu ya. Seperti ini penulisannya. Yang terhormat. Siapa yang terhormatnya? Misalnya Direktur Taman Ismail Marzuki. Nah, ini alamatnya Jalan Cikini Raya nomor titik 73. Ini disebutnya kecamatannya Menteng, terus ini kabupatennya. Nah, itu nomor dari kabupaten tersebut tidak perlu menggunakan titik lagi. Seperti itu. Kemudian ada tanda koma. Tanda koma di sini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu
perincian atau pembilangan, misalnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, kata dari sebelum rincian tersebut itu ada misalnya, itu menggunakan titik dua, baru untuk menyebutkan misalnya sebagainya itu menggunakan tanda koma. Setelah tanda koma itu berakhir dari pembahasan, itu ditandai dengan tanda titik. Kemudian tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk setara, misalnya saya ingin membeli kamera. Nah, itu kan sebelum sesudah koma itu ada kata tetapi. Nah, itu sebelum kata tetapi itu ditandai dengan tanda koma dulu. Tuh ya, seperti itu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Nah, ini karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Nah, itu seperti itu ya. Nah, catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Nah, kalau diterbalikan, kan ini induk kalimat. Nah, induk kalimatnya disimpan di akhir, itu harus ditandai dengan tanda koma dulu. Gitu. Tapi kalau induk kalimatnya di awal, tidak perlu menggunakan tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, ini contohnya. Silakan kalian bisa baca. Nah, kemudian tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau na. Nah, ini itu biasanya penulisan-penulisan di dalam karangan cerita ya. Nah, ini contoh-contohnya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, tanda kutip. Nah, seperti ini. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Nah, itu ada tanda tanya. Itu tidak perlu menggunakan tanda koma lagi. Di sini ada tanda seru, tidak perlu menggunakan tanda koma lagi. Seperti itu. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, ini contohnya. Saudara titik Abdullah, koma, jalan ke Kayu Manis, Romawi, yang sudah dipelajari sebelumnya kan, ini kan penulisan alamat ya. Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunan dalam daftar pustaka. Misalnya, nih nama belakang ya, ini nama depannya I, seperti itu. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Itu catatan kaki itu biasanya ada di bagian di setiap lembaran buku di bawah tuh. Ada tulisan kecil-kecil tuh, itu catatan kaki. Ataupun di dalam setiap penulisan-penulisan dalam buku materi tuh ada. Nah, tanda koma di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya B. Ratulangi, koma.
Ini gelarnya SE gitu. Tuh ya. Jadi nama dulu ketika sesudah nama itu ada gelar itu tandai dengan tanda koma. Nah, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya nih angkanya. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Nah, misalnya di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa, nah itu semua siswa, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma. Nah, itu. Ini setiap huruf ditandai dengan miring ini saya untuk mempertegas. Ini adalah keterangan aposisi. Kata-kata keterangan aposisi. Nah, maka setelah kata keterangan aposisi itu harus ditandai dengan tanda koma. Seperti itu. Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakainya tidak dapat tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes. Itu tidak perlu menggunakan tanda koma karena ini ada sebuah kalimat keterangan. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bandingkan dengan dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Nah, ini akan sedikit salah pengertian atau salah baca ini. Gitu. Nah, ada tanda titik koma. Nah, ini tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara ya satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam. Nah, hari sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Nah, ini setiap kegiatan ayah, ibu, adik itu berbeda-beda. Nah, maka ditandai dengan titik koma. Seperti itu. Nah, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia. Nah, ketika kita menjelaskan tentang persyaratan-persyaratan itu ditandai dengan titik koma ketika rincian tersebut disusun seperti ini. Tuh ya. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat. Sudah menggunakan tanda koma, misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma. Nah, ini kan baju, celana, dan kaos itu berbeda jenisnya dengan pensil, dengan tinta. Maka ditandai dengan titik koma. Seperti itu. Nah, untuk titik 2, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap. Diikuti perincian atau penjelasan, misalnya mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2. Apa saja nih perabot rumah tangga itu? Dah, dijelaskannya itu sebelum menjelaskannya itu ditandai dengan tanda baca titik 2 dulu. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Seperti itu. Nah, titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, karena ini bukan untuk orang lain, karena ini buat kita sendiri, itu tanpa harus menggunakan titik 2. Ini kan buat orang lain mereka. Nah, ini untuk kita, untuk kelompok kita sendiri itu tanpa harus menggunakan titik 2. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi, nah itu
tidak perlu menggunakan titik dua juga. Karena di sini sudah ada tidak dipakai perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, karena ini sebuah penjelasan pelengkap dari kalimat penjelasan ini. Ini pelengkapnya A sampai D itu. Nah, seperti itu untuk pertemuan hari ini penjelasan tanda baca. Untuk waktunya mohon maaf sesingkat mungkin. Semoga kita dapat dibahas lagi lebih jelas di saat pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan terlalu tergesa-gesa oleh saya. Dan saya harapkan kalian mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah saya ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.